Mungkin yang pertama itu Evermost barangkali ya adalah e-commerce pertama dan satu-satunya saat ini itu yang punya DBS gitu. Dewan Oke. Nasihat Syariah gitulah. Oh, Jadi biasanya yang punya ini tuh fintech syariah gitu karena iya emang betul. diwajibkan seperti itu kan. Cuma Nah, kita itu punya inisiatif. Nah, karena kita ini apa namanya pengen syariah compliant gitu as a business dan kita pengen melayani apa namanya muslim market secara sungguh-sungguh, makanya kita buruh DPS nih. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gufron Mustaqim, co-founder dari Evermost. Hai Gufron, Halo Mbak Yeni. apa kabar? Baik kabarnya, alhamdulillah. Sehat. Sehat Alhamdulillah ya. Gufron, sebelum kita masuk ke bincang-bincang mungkin bisa diceritakan Evermost itu apa sih? Ya, jadi Evermost ini adalah sebuah social commerce startup. Kita rintis 2,5 tahun yang lalu. Kita punya visi untuk menjadi platform yang mendukung ekonomi gotong royong agar terjadi gitu. Maksudnya ekonomi gotong royong ini adalah bagaimana kita melalui platform Evermost ini kita bantu di satu sisi brand-brand lokal mayoritas dari UMKM yang kemudian memanfaatkan Evermost untuk menjadi channel jualan mereka. Channel jualan Evermost ini cukup unik, berbeda karena ketika brand ini masuk ke dalam Evermost, dia itu produknya akan dilihat oleh jaringan reseller yang kita miliki dari berbagai macam penjuru Indonesia yang akan membantu menjualkan produk-produk brand lokal ini, ibaratnya jadi tenaga sales para brand ini tanpa harus mereka gaji gitu. Nah, jadi dari sisi brand akan mendapatkan manfaat, dia akan punya akses ke ribuan reseller tanpa harus mereka gaji. Dan bagi reseller itu akan mendapatkan manfaat juga, di mana kita melalui platform Evermost, reseller dapat menemukan produk-produk yang sudah dikurasi, sudah kita seleksi gitu, yang mereka tinggal share atau jual aja lah ke lingkungan sekitar mereka gitu. Dan mereka akan dapat komisi dari setiap transaksi yang dibukukan gitu. Nah, Oke. ini ekonomi gotong royong maksudnya gitu. Jadi di sisi supply maupun sisi demand saling bantu nih untuk kemudian mensejahterakan bersama gitu. Sebenarnya kesannya kayak simple ya reseller, tapi sebenarnya banyak step-step yang dilalui ya untuk Evermost bisa menjalankan bisnis. Tapi kalau dari sisi produk, Gufron, ini fokusnya ke berbagai macam produk atau ada spesifikasi? Kita itu untuk produk kita ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah fashion, terus yang kedua adalah ya rumah tangga gitu, produk-produk rumah tangga, terus yang ketiga ada perlengkapan ibadah, terus kemudian juga ada herbal, macam-macam. Kita ada kategori yang macam-macam. Oke. Kalau bisa dibilang hampir sebagian fokusnya ke produk yang untuk kalangan muslim ya? Bisa dibilang seperti itu ya? Iya, jadi kita positioning Evermost ini di market adalah kita ingin melayani Muslim market nih. Kita tahu sendiri kan hampir 90% Indonesia itu Muslim gitu kan, dan kita lihat bahwa belum ada e-commerce yang benar-benar serius nih garap pasar ini gitu. Challenge-nya apa sih Gufran so far untuk menjalankan bisnis yang fokus ke kaum muslim? Emang dari sisi market besar ya, tapi masih ada nggak sih challenge yang ditemui saat menjalankan bisnis? Ya, mungkin kalau challenge itu ada challenge yang umum ya, yang mungkin ditemui juga tidak hanya oleh Evermost, tapi juga oleh e-commerce secara umum gitu. Ya, challenge tentang masalah logistik yang mahal gitu, challenge tentang ketersediaan produk, apalagi kita kan empowering local brands ya, jadi kebanyakan UMKM, jadi produk-produk pas kita laris ternyata stoknya habis, terus kemudian produksinya butuh waktu yang lama, atau kurang modal untuk membeli bahan baku, macam-macam itu kan juga jadi challenge tuh dari sisi. Tapi kalau yang berkaitan unik untuk Evermost, karena kita ini ibaratnya aset utamanya itu adalah reseller, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita itu merekrut reseller, melakukan pembinaan, pendampingan kepada reseller dalam skala yang besar gitu. Mungkin kalau hanya untuk beberapa ribu itu masih bisa dilakukan, tetapi kalau kita bicara puluhan ribu atau nantinya ke ratusan ribu, nah itu bakal jadi tantangan yang sangat exciting sebenarnya. Iya. Ini jangkauannya udah ke seluruh Indonesia ya? Atau masih yang besar-besar aja nih, kayak Jabodetabek mungkin? Atau correct me if I'm wrong?
Kalau keberadaan reseller sebenarnya kita udah ada di 500 kota kabupaten gitu. Wow. Cuma kalau dari sisi coverage mayoritas memang masih di Jawa lah. Oke. Lebih dari 60% masih di Jawa. Fokus kita sekarang garap di Jawa dulu. Seperti apa sih dukungan komunitas dalam hal ini, mungkin reseller ya, dan mungkin segmen yang niche, yaitu kalangan muslim, kaum muslim ya, dan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Evermost. Iya. Jadi Evermost ini sangat terbantu karena komunitas ya. Kita itu kerjasama dengan misalnya banyak pondok pesantren, kita kerjasama sama yayasan-yayasan, kita kerjasama sama desa-desa gitu. Yang kita punya sebuah kepentingan bersama gitulah. Di satu sisi mungkin ada yang pengen memberikan pendampingan ke jamaahnya secara ekonomi, ada yang pengen membuka lapangan pekerjaan kepada warga desa dan lain sebagainya. Intinya kita kerjasama dengan banyak pihak untuk kemudian kita sediakan platform Evermost untuk mereka bisa membantu masyarakat sekitar gitu, bisa dengan komunitas di sekitarnya itu jadi reseller Evermost, tapi bisa juga produk-produk unggulan lokal, brand-brand lokal di sekitarnya dikurasi dari masukan Evermost. Itu juga banyak yang seperti itu. Kalau kita lihat kan saat ini memang belum banyak ya platform yang fokus ke kalangan muslim, tapi ada gitu loh. Dan so far sih masih sustainable gitu. Apa sih yang membedakan dan yang menjadi unggulan Evermost dibandingkan dengan platform serupa lainnya, Gufron? Iya. Mungkin yang pertama itu Evermost barangkali ya adalah e-commerce pertama dan satu-satunya saat ini itu yang punya DPS gitu. Nasihat syariah gitulah. Jadi biasanya yang punya ini tuh fintech syariah gitu karena diwajibkan seperti itu kan. Cuma kita itu punya inisiatif. Nah, karena kita ini pengen syariah compliant gitu as a business dan kita pengen melayani muslim market secara sungguh-sungguh, makanya kita buruh DPS nih. Sehingga yang DPS ini kan akan memberikan advice kepada kita dan juga akan mereview tentang apa yang kita jual, gimana kita cara jualnya, gimana nyari untungnya, biar memenuhi prinsip-prinsip syariah nih. Setahu saya ini, ya itu Evermost kayaknya e-commerce yang pertama atau bahkan satu-satunya sekarang ini yang punya DPS, padahal nggak diwajibkan pemerintah lah. Ya terus yang kedua menurut saya yang jadi salah satu kekuatan di Evermost itu karena Bhinneka Tunggal Ika-nya juga sih. Jadi kita itu punya teman-teman yang latar belakangnya berbeda gitu, banyak yang non muslim, punya latar belakang pengalaman kerja yang macam-macam dari berbagai macam daerah. Tapi yang menyatukan ini semua adalah kita satu visi itu. Jadi gimana kita membangun platform ekonomi gotong royong untuk mendukung kesejahteraan bersama gitu. Oke, menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat saat ini fokusnya masih kepada e-commerce, artinya menjual produk. Atau kedepannya akan ada fintech nih, karena kan tadi Gufron sempat mention fintech juga ada yang syariah. Akan ada juga nggak sih di dalam ekosistem dari Evermost kedepannya? Pembiayaan gitu loh, Gufron. Iya. Yang jelas kita fokus sekarang itu reseller ya. Bagaimana kita benar-benar merekrut lebih banyak reseller, terus kemudian mendampingi reseller agar kemudian sukses. Kita ini berharap lah kita itu gimana tahun ini ya dibandingkan tahun lalu kita punya 10 kali lipat reseller aktif yang ada di kita, gimana penghasilan mereka meningkat 3 kali 5 kali lipat dari sebelumnya. Itu jadi fokus kita sekarang gitu. Cuma kalau bicara tentang tahun-tahun ke depan ya ada kepikiran seperti itu, cuma kita belum bisa spesifik lah gitu. Oke, artinya peluang masih besar, masih terbuka ya untuk menambahkan berbagai macam layanan dan fitur untuk pengguna, tapi saat ini fokusnya masih e-commerce dulu ya, dan reseller tentunya. Betul. Oke, Gufron, seperti yang tadi saya juga bilang, kan masih belum banyak nih platform yang menyasar kalangan muslim, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari potensi besar sekali untuk bisa digarap ya. Mungkin Gufron bisa kasih tips buat mereka penggiat startup yang tertarik untuk menawarkan konsep, model bisnis atau produk yang menyasar kaum muslim. Oke, tipsnya yang pertama adalah jangan baper yang jelas. Maksudnya jangan baper itu ya karena kalangan muslim itu kan juga sangat diverse ya, pemahamannya, terus kemudian ideologinya dan lain sebagainya, itu ya sangat diverse gitu. Sehingga kalau memang mau sukses melayani market ini ya santai aja, nggak usah baper gitu. Kalau ada kritikan, oh ini kok kurang islami,
atau yang senior, oh ini kok terlalu Islami gitu kan, jadi ya santai aja. Jangan dibawa ke perasaan gitu ya. Iya, Fokus aja kepada layanan dan produk ya. Betul. Jangan baper lah, intinya itu paling penting itu. Oke. Artinya kritikan-kritikan itu sampai sekarang masih suka juga ditemui oleh Gufron dan tim ya? Iya, masih gitu, masih. Oke. Itu sesuatu yang buat kita tambah semangat malah. Oke. Untuk terus memberikan layanan yang lebih baik lagi dan belajar dari koreksi dari kesalahan-kesalahan mungkin yang ada gitu ya. Betul. Oke. Untuk target tahun ini apa nih? Udah menjelang akhir tahun 2021, apakah memperbanyak reseller, menambah pilihan produk, atau ada rencana untuk ekspansi mungkin di luar dari Pulau Jawa? Ya, jadi tadi udah aku sempat mention sedikit ya. Jadi kita pengen paling nggak kita punya aktif reseller itu 10 kali lipat, 20 kali lipat lah dibanding tahun lalu gitu. Dan kemudian dari sisi pendapatan rata-rata reseller yang bisa kita hasilkan ya 3 kali lipat, 5 kali lipat dari sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi reseller. Kalau dari sisi supplier atau brand lokal, tentu kita pengen lebih banyak brand lokal yang kita bantu. Tidak hanya dari sisi kuantitas, jumlahnya yang lebih banyak, tapi kita juga pengen membukukan omset yang lebih tinggi nih buat masing-masing di antara mereka gitu. Sehingga bisa itu sejahtera bareng-bareng lah, gotong royong. Oke. Terima kasih Gufron atas waktunya dan kita tunggu lagi update dari Evermost ya. Siap, mungkin dalam waktu dekat ada rencana penggalangan dana, kita tunggu informasinya. Siap. Oke, terima kasih dan selamat bekerja kembali ya. Ya, makasih Mbak Yeni. Bye.